Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepala sekolah, kepala madrasah atau guru dan tenaga kependidikan yang terutama saat ini menyiapkan akreditasi atau reakreditasi untuk tahun 2024 ini, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menelaah butir, indikator, pembuktian, juga bukti dukung untuk komponen yang kedua, yakni kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk di komponen 2, yakni butir 5. Butir 5 adalah kepala sekolah menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kemudian kita lihat indikator yang pertama dari butir 5 adalah memberi waktu dan kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi kinerja. Ya, kata kuncinya adalah refleksi kinerja. Di sini ada kata kunci telaah dokumen, kemudian wawancara. Ya, kalau ada telaah dokumen tentu kita harus menyiapkan dokumennya. Apa itu? Yakni menunjukkan telah melakukan refleksi. Pendidik telah melakukan refleksi dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk catatan pertemuan, bisa dalam bentuk jurnal guru, dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, saya coba untuk memberikan contoh formatnya. Ya, ini contoh format, ada catatan refleksi dan ada refleksi guru. Ya, untuk catatan refleksi, nah ini contoh catatan refleksi bagi guru. Ya, tentu saja dalam rangka memperbaiki pembelajaran. Ya, ada tujuan aktivitas, kemudian ada refleksi apa yang berjalan, yang sudah baik, apa tantangan yang dihadapi, dan apa tindak lanjutnya. Ya, misalkan tindak lanjutnya langsung saja ya, biar cepat ya. Pada pertemuan berikutnya akan diadakan sesi tanya jawab lebih mendalam. Kemudian guru akan menyampaikan waktu lebih banyak untuk praktek, menyiapkan waktu lebih banyak. Ini termasuk namanya catatan refleksi. Ya, oke, ini yang pertama. Yang kedua, misalkan dalam bentuk jurnal refleksi. Ini contoh jurnal refleksi. Ya, ini ada tanggal, mata pelajaran, kelas, ada topik, ada deskripsi kegiatan pelajaran, ada pengalaman mengajar, ada pengamatan terhadap siswa, kemudian ada strategi pembelajaran tindak lanjut. Ya, kemudian ada refleksinya. Misalkan variasi metode mengajar sangat penting untuk menjangkau semua tipe pembelajar. Praktek membutuhkan waktu yang cukup. Nah, refleksi ini semuanya ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kita kembali lagi ke indikator. Ya, indikator. Oke, yang pertama sudah kita bahas. Kita singkat-singkat saja biar video ini tidak terlalu panjang. Ya, indikator yang kedua, melakukan kegiatan evaluasi kinerja secara berkala pada pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kita lihat apa untuk dokumennya. Telah ada dokumennya, adanya evaluasi kinerja guru yang terjadi secara berkala dalam waktu 2 tahun terakhir, didukung oleh jadwal evaluasi kinerja pendidik. Kemudian nanti juga ada wawancara dengan pendidik tentang pendidik mengalami proses evaluasi kinerja secara berkala. Oke, kita lihat Bapak Ibu, kira-kira bukti dukungnya apa ya pada butir yang kelima, indikator yang kedua. Saya coba untuk memberikan gambaran. Ya, ini misalkan adalah evaluasi kinerja guru pada satuan pendidikan tertentu. Ya, misalkan untuk 2 tahun terakhir. Ya, ini ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, baik itu dilakukan secara observasi kelas. Ya,
kemudian ada penilaian hasil belajar, ada wawancara dan angket, kemudian ada evaluasi dokumen, kemudian ada hasil evaluasi kinerja guru ya. Ada analisis kekuatan, ada kelemahan, ada tindak lanjut, kemudian hasil kinerjanya ya. Kita analisis kekuatan dan kelemahannya, kemudian ada tindak lanjut. Ini juga ada jadwal evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ya. Oke, semacam ini Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh ya, bentuk dari evaluasi kinerja guru. Bisa juga nanti ditambahkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh madrasah, misalkan dokumen PKG, nah, penilaian kinerja guru. Ini kan sudah rutin dilakukan oleh madrasah tiap tahun ya. Ini juga laporannya bisa kita siapkan sebagai telaah dokumen. Ada lagi misalkan selain PKG juga ada yang namanya supervisi pembelajaran ya. Ada programnya, ada instrumennya, ada rekapnya, ada template-nya ya. Seperti ini. Saya kira ini juga sudah diberikan terutama madrasah-madrasah di Kabupaten Gresik ya. Ini juga bentuk dari evaluasi kinerja guru ya. Oke. Nanti filenya bisa kita lampirkan semua ini ya. Tentang bukti dukung ya, untuk butir yang kelima. Sedangkan indikatornya adalah indikator yang kedua. Banyak sekali sebenarnya yang sudah kita miliki ya untuk bukti dukung indikator yang kedua ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Indikator yang ketiga, memastikan pendidik memiliki dokumen rencana pengembangan profesional diri berdasarkan hasil evaluasi. Bapak Ibu, untuk laporan, apakah itu laporan PKG, supervisi pembelajaran, semuanya itu nanti ada tindak lanjutnya berupa pengembangan keprofesional berlanjutan pada guru ya. Jadi ini nanti bisa dilaporkan laporan supervisi pembelajaran atau laporan penilaian kinerja guru, kemudian dilengkapi dengan dokumen pembelajaran. Kita lihat contoh-contohnya, terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan tindak lanjut ya. Misalkan kita kembali lagi, misalkan pada pelaporan PKG ya. Di pelaporan PKG itu pada bagian hasil itu ada tindak lanjut yang namanya pengembangan keprofesian. Ini misalkan ya. Nah, ini prioritas PKB untuk guru. Nah, ini tiap guru ada rekomendasi untuk pengembangan, yaitu prioritas PKB-nya ya. Tinggal nanti kita siapkan bukti pelaksanaan PKB ini ya, hasil dari proses evaluasi kinerja guru ya. Kita kembali lagi. Jadi nanti juga siapkan pula dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan diri, terutama yang pengembangan diri yang hasil rekomendasi dari evaluasi kinerja guru, baik itu supervisi pembelajaran maupun kinerja penilaian kinerja guru. Oke. Ini nanti membutuhkan baik itu dokumen dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video. Jadi kita berharap terutama pendidik atau guru ini, setiap kegiatan pengembangan diri yang dia lakukan, apakah itu mengikuti workshop, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara online maupun non-online atau secara langsung, itu ada bukti-bukti dokumentatifnya. Kita lanjut pada indikator yang keempat ya. Indikator yang keempat ini adalah
mengembangkan program pengembangan profesional pendidik yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui telah dokumen diperoleh bukti yang menunjukkan telah dilakukannya program pengembangan profesional pendidik, misalkan dalam RKT maupun RKAS atau RKAM. Jadi nanti di RKT kita, rencana kerja tahunan, kita munculkan program pengembangan profesional pendidik ya. Kemudian melalui wawancara diperoleh informasi bahwa pendidik telah mengikuti program pengembangan profesional. Melalui wawancara pendidik diperoleh informasi tentang dampak ya program pengembangan profesional. Jadi nanti di sini nanti kita siapkan RKT, kita siapkan RKAS atau RKAM, kita tambah lagi dengan dokumen pelaksanaan pengembangan diri ya, pengembangan diri bagi guru tentunya ya. Kita masuk contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh dari RKT kita ya, RKT atau nanti di dalamnya juga ada RKAS ya. Ini adalah RKT kita. Kita lihat langsung saja di form RKT. Oke, langsung pada bagian akhir ada form RKT. Nah ini Bapak Ibu ya, kita tampakkan di RKT kita ada kegiatan pengembangan diri ya. Misalkan di sini ada pengembangan modul pembelajaran, kemudian juga kita tampakkan program pengembangan profesional guru berkelanjutan, bisa dalam bentuk pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian kita munculkan juga pada RKAM kita ya. Di RKAM itu ada peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, ada peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan modul dan lain sebagainya ya. Ini nanti juga tampak anggarannya ya. Berarti madrasah ini memang atau sekolah ini mengembangkan untuk program peningkatan profesionalis guru yang tampak di RKT-nya juga tampak di rencana kerja anggaran sekolah maupun madrasahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jangan lupa nanti setiap proses pengembangan diri, apa itu melalui workshop atau pelatihan, seminar, itu didokumentasikan ya. Selanjutnya pada indikator butir ke-6. Butir ke-6 kita mulai dari indikator yang pertama. Indikator pertama pada butir ke-6 adalah memiliki visi dan misi yang jelas dan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan ya. Sebenarnya untuk visi dan misi ini sudah tergambarkan di dokumen kurikulum satuan pendidikan atau di KOM kita kalau madrasah ya. Kemudian di dokumen RKT juga sudah ada yang namanya visi misi. Kita siapkan nanti visi misinya itu kita SK-kan ya. SK penetapan visi dan misi sekolah atau madrasah dalam kurun waktu tertentu, karena visi misi ini kalaupun ada review itu jangka panjang ya, sekitar 4 tahun lah baru kita revisi ya. Kemudian ada dokumen sosialisasi visi dan misi ya. Pertama kita siapkan bukti dukung untuk butir tentang butir ke-6 ini tentang kepala sekolah menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi dan misi ya. Jadi visi dan misi itu nanti sangat berpengaruh dengan memunculkan program madrasah, anggaran, kegiatan dan lain sebagainya. Semuanya harus ada linearitasnya, ada sinkronnya antara visi madrasah kita dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau di madrasah kita ya. Saya mencoba untuk membuat contoh bukti dukungnya untuk 6.1 ini ya, bukti dukung ya.
Misalkan di kom ya, di kom itu ada komponen visi misinya. Ini juga bisa kita tunjukkan ya, visi misi di kurikulum kita ya. Nanti utamakan membuat SK penetapan visi misi, kemudian di situ ada visi, indikator visi, ada misi dan lain sebagainya itu ya. Nah ini misalkan Bapak Ibu ya, ini di kom kita sudah ada visi, misi beserta tujuan madrasah. Kemudian nanti jangan lupa buat dokumen sosialisasi visi dan misi ya. Ada undangan kepada siapa mau kita sosialisasikan, pada guru, pada karyawan, pada orang tua, siswa ya. Kita buatkan semacam ini. Kemudian ada undangannya, kemudian ada berita acaranya, kemudian ada daftar hadir, sosialisasi visi misi. Jangan lupa didokumentasikan ya, ada foto-fotonya pada saat sosialisasi visi dan misi. Oke, kita lanjutkan karena yang kita bahas ini banyak ya, jadi saya persingkat-singkat gitu aja ya. Kita masuk ke indikator kedua dari butir ke-6, yaitu membangun komunikasi dan interaksi antar warga secara berkala. Nah ini Bapak Ibu, melalui telaah dokumen diperoleh adanya kegiatan sebagai wadah komunikasi dan interaksi kepala sekolah, warga sekolah secara berkala. Kemudian telaah dokumen bukti telah terlaksana kegiatan sebagai wadah komunikasi interaksi kepala dan warga. Kemudian melalui wawancara didapatkan informasi bahwa mereka berkomunikasi dan berinteraksi secara berkala dengan kepala sekolah ya. Kemudian melalui wawancara dengan peserta didik didapatkan informasi bahwa mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan kepala sekolah untuk berbagai konteks. Jadi nanti harus ada pendokumentasian terutama kegiatan kepala madrasah ya, baik itu dengan guru, dengan tenaga pendidikan, dengan wali murid, bahkan aktivitas pertemuan dengan peserta didik, aktivitas harian seperti kegiatan pagi, upacara, observasi kelas, pertemuan individu yang dilakukan oleh kepala madrasah ini terutama itu kita dokumentasikan ya. Ini hanya beberapa contoh yang akan saya sampaikan untuk bukti dukung indikator yang kedua dari butir yang ke-6 ya. 6.2 ya. Ini adalah misalkan bentuk pelaporan komunikasi dengan Dewan Guru dan karyawan tentang pembahasan program kerja sekolah dan evaluasi semester. Ini kan termasuk pertemuan antara kepala sekolah dengan guru karyawan. Kita buatkan notulen rapatnya, kemudian kita buat daftar hadir. Jangan lupa didokumentasikan ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalkan pertemuan rutin. Nah, ini juga kita buat suratnya ya. Pertemuan rutin dengan bisa dengan guru, bisa dengan tenaga kependidikan. Kita buat undangannya, kita buat notulennya, kemudian berita acaranya, kemudian daftar hadir, dan juga jangan lupa dokumentasi foto maupun video pertemuan rutin ya. Ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri ya. Contoh-contoh dari butir 6 indikator yang kedua, termasuk nanti kalau ada kepala sekolah atau kepala madrasah mengikuti kegiatan pagi, upacara, misalkan kepala madrasah pada saat pagi hari turut serta menyambut siswa di pintu gerbang madrasah atau sekolah dan lain sebagainya ya, termasuk pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan murid atau wali murid, itu didokumentasikan semua. Jadi intinya ini adalah
membangun komunikasi dan interaksi antar warga secara berkala atau secara periodik misalkan ya. Jadi nanti dijadwalkan, ada pertemuan mingguan, ada pertemuan bulanan, mungkin ada per semester, atau ada pertemuan yang bersifat rutin tahunan ya. Itu digambarkan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk pada indikator ketiga, melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan orang tua atau wali dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan ya, melalui telah dokumen bukti kegiatan kolaborasi kemitraan dengan orang tua. Nah, dokumennya kita siapkan ya. Kemudian dengan dari wawancara dengan orang tua didapatkan informasi menunjukkan bahwa telah dilakukan kolaborasi dengan orang tua dalam berbagai cara. Kemudian dari wawancara dengan kepala sekolah didapatkan informasi yang menunjukkan bahwa telah dilakukan kolaborasi dengan orang tua. Nah, yang paling real itu adalah kita melibatkan orang tua dalam komite ya, komite. Makanya nanti siapkan SK komite. Saya kira ini nggak perlu dijelaskan karena sudah jelas SK komite itu ya. Kemudian dokumentasi rapat kepala sekolah dengan pihak warga madrasah atau sekolah dan juga dengan komite. Kemudian siapkan dokumen pertemuan kepala sekolah dengan wali murid misalkan ya. Oke, kita coba untuk format ini. Misalkan SK komite ya, SK komite. Libatkan SK komite ini, susunan daripada kepengurusan atau anggotanya melibatkan selain guru, selain wali murid, juga ada pihak tokoh masyarakat ataupun praktisi pendidikan lah. Kita ajak untuk kerjasama ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk SK komite itu ada deskripsi tugasnya. Oke, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah ya. Ini sekali lagi libatkan untuk komite ini dari berbagai unsur, baik dari wali murid, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih contoh lagi, misalkan untuk kegiatan madrasah dengan komite. Nah, ini biasanya kan ada rapat-rapat ya. Rapat-rapat kita siapkan undangannya, notulennya, daftar hadirnya. Jangan lupa nanti diberikan foto-foto saat kegiatan. Ini sebagai dokumen hidup lah, bisa foto, bisa video, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Indikator yang keempat ya. Indikator yang keempat, melakukan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan ya. Buktinya melalui telah dokumen kegiatan kemitraan. Kemudian dari wawancara nanti didapatkan informasi yang menunjukkan bahwa telah dilakukan kemitraan. Kita pembahasannya fokus pada dokumen ya, pada dokumen saja. Yang kita siapkan tentu adalah MOU kemitraan ya. Kemudian program kerja kepala madrasahnya dan dokumen kegiatan kemitraan ya. Kita bisa berikan contoh Bapak Ibu untuk kemitraan ini ya. Ini beberapa MOU misalkan ya. MOU itu bisa dengan pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan lain sebagainya. Saya kira ini juga sudah tidak asing lagi untuk madrasah membuat MOU kemitraan ini ya. Oke, apabila sekolah atau madrasah belum punya ya segera membuat MOU ya. Oke, bukti kita menjalin suatu hubungan kerjasama dengan pihak lain ya. Ini contoh-contoh MOU itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Kemudian jangan lupa nanti hasil dari sebuah MOU itu kan membuahkan suatu kegiatan yang sama-sama menguntungkan ya. Juga nanti kita dokumentasikan kegiatan-kegiatan dengan pihak lain dalam kemitraan atau kerjasama ya. Kita masuk di indikator kelima. Nah, ini
Melaksanakan evaluasi refleksi berbasis data dengan melibatkan peserta didik, tenaga pendidikan, dan orang tua. Melalui telah dokumen, bukti kegiatan, evaluasi refleksi berbasis data yang melibatkan pihak-pihak tersebut, misalkan survei, pertemuan reguler, diskusi terpimpin tentang rapat pendidikan. Nah, tentu ini nanti bisa kita arahkan kepada proses, misalkan penyusunan evaluasi di sekolah atau madrasah, proses tentang penyusunan rencana kerja tahunan dan lain sebagainya. Bisa kita libatkan di situ, sehingga nanti ini kita bisa buktikan dari SK tim penjamin mutu atau tim pengembang ya. Tim pengembang. Kemudian dokumen penyusunan RKT berbasis rapot pendidikan. Dan evaluasi diri madrasah kalau di madrasah, kalau di sekolah ya evaluasi diri sekolah. Nah, SK tim pengembang atau penjamin mutu ini bisa kita buat Bapak Ibu ya, bisa kita buat ya. Misalkan ini kita membuat SK tim penjamin mutu ya, yang melibatkan banyak pihak atau stakeholder sekolah atau madrasah ya. Bisa dari guru itu sendiri, bisa dari perwakilan komite, bisa dari wali murid, bisa dari praktisi pendidikan, bisa diambilkan dari tokoh masyarakat ya. Kemudian setelah itu kita bisa juga membuat suatu dokumen tentang misalkan rapat bersama dalam rangka penyusunan RKT ya, dengan tim penjamin mutu atau dengan tim pengembang tadi itu ya. Kita siapkan undangannya, kita buat notulen rapatnya, kemudian daftar hadirnya, foto-fotonya jangan lupa, kemudian ada tindak lanjut kegiatan ya. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa, karena nanti di situ tersebut misalkan kalimatnya seperti ini ya, misalkan tentang rapat pendidikan ya, kita siapkan rapot pendidikan ya. Saya kira teman-teman yang madrasahnya sudah mengikuti ANBK atau Surlinger ya, itu mempunyai yang namanya rapot pendidikan. Nanti kita ulas pada bukti yang selanjutnya. Oke, kita lanjut saja ke indikator yang keenam. Oke, menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan evaluasi refleksi berbasis data. Oke ya. Untuk ini buktinya kita fokus di sini saja ya. Telah dokumen. Kalau wawancara ini nanti kita tidak bacakan biar nggak terlalu panjang, karena fokus kita adalah pada bukti dokumen ya. Melalui telah dokumen diperoleh bukti adanya refleksi berbasis data, misalkan notulen pertemuan, analisis rapat pendidikan, hasil survei terhadap siswa, orang tua, dan lain sebagainya. Melalui telah dokumen rencana kegiatan tahunan berdasarkan diperoleh bukti bahwa hasil refleksi dari evaluasi dijadikan dasar perencanaan. Nah, yang kita siapkan apa? Satu, rapot pendidikan. Yang kedua, notulen penyusunan RKT berbasis data rapot pendidikan. Kemudian nanti kita tampilkan juga mungkin RKT-nya ya, rencana kerja tahunan. Oke, kita lihatkan contoh-contohnya ya. Misalkan ini satu yang kita siapkan nanti adalah SK tim pengembang tadi sudah. Kemudian ini dokumen tentang rencana penyusunan RKT berdasarkan rapat pendidikan. Ini ada notulen rapatnya dan lain sebagainya ya. Ada daftar hadir. Oke, selanjutnya yang kita siapkan apa lagi? Kita siapkan yang namanya rapot pendidikannya. Nah, rapot pendidiknya kita siapkan. Karena hasil dari rapat itu sebenarnya bisa kita tunjukkan di rapat pendidikan ini. Caranya bagaimana? Ini kan hasil rapat pendidikan Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada rekomendasi. Setelah rekomendasi prioritas, sebenarnya rekomendasi itu banyak di rapat pendidikan ini ya. Ini banyak sekali. Kemudian dimampatkan dalam rekomendasi yang substantif untuk peningkatan mutu.
sekitar 12. Kemudian di sini ada lembar RKT. Nah, ini kan isiannya kosong. Nah, ini kita isi bersama-sama dengan pihak-pihak yang kita libatkan berdasarkan rekomendasi tadi itu, rekomendasi prioritas rapat pendidikan ini, untuk menyusun yang namanya lembar kerja tahunan ya. Kemudian ini juga ada lembar kerja rancangan ARKAS atau RKAM. Nah, untuk melihat lebih jauh bagaimana cara membuat RKT dan menyusun ARKAS. ARKAS itu kan aplikasi rencana kerja anggaran sekolah untuk madrasah ya. Kalau di sekolah, kalau di madrasah namanya aplikasi RKAM. Untuk mengisi ini semua, saya sarankan untuk melihat video saya yang ini. Video saya tentang penyusunan RKT berdasarkan rapot pendidikan ya. Ini video saya yang sudah saya share beberapa minggu yang lalu ya. Ini nanti minimal menjadi bahan bagi kita, kepala madrasah, komite atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam menyusun RKT maupun RKAS atau RKAM ya. Ini Bapak Ibu ya, nanti dilihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti jadi bahan bukti itu ini nanti ya. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke instrumen ya. Nanti ada apa namanya, notulen penyusunan RKT, kemudian ada RKT, di dalam RKT nanti juga ada RKAM. Tadi kan sudah saya tampilkan nanti contoh RKT-nya ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya untuk instrumen selanjutnya, yakni pada butir ke-7. Baik, kita lanjutkan butir 7. Kepala sekolah memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel. Indikator pertama, mengelola anggaran sekolah dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Melalui telaah dokumen RKT RKAS diperoleh bukti adanya anggaran sekolah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Melalui wawancara dengan kepala sekolah didapatkan informasi yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pengelolaan anggaran berdasarkan perencanaan ya. Kita buka untuk dokumennya ya. Dokumennya tentu saja RKT Bapak Ibu ya, RKT ya. Di RKT ini kita susun ya. Kita susun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dilakukan oleh madrasah, terutama dalam upaya meningkatkan mutu madrasah ya. Ini ada latar belakang, ada pendahuluan ya, ada profil, kemudian ada analisis kondisi madrasah, bisa dari analisis EDM, rapat pendidikan, analisis lingkungan strategis, kemudian ada sasaran, rencana, indikator keberhasilan, ada rencana kerja tahunan, kemudian ada rencana anggaran madrasah. Jadi setelah membuat RKT, baru nanti membuat rencana anggaran ya. Ini harus linear semua Bapak Ibu ya, antara visi misi, kemudian kegiatan-kegiatan di RKT dengan RKAM dan lain sebagainya ya. Oke, ini susunan dari RKT kita ya. Kita lakukan analisa-analisa, ini dari EDM, ini dari analisa rapat pendidikan, kemudian kita lihat analisis lingkungan strategis ya, sebelum kita menentukan rencana kerja madrasahnya itu ya. Ini juga ada analisa-analisa tiap standar pendidikan. Mungkin Bapak Ibu punya format yang lain seperti ini juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian yang paling penting nanti adalah sekali lagi, nah ini Bapak Ibu RKT-nya ya. Ada sasaran, ada program, ada indikator keberhasilan, ada kegiatan, ada penanggung jawab, dan ada estimasi pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan di
semester berapa, pada bulan apa, itu di sini nanti ya. Kemudian tiap-tiap program kegiatan ini nanti kita masukkan di rencana kerja dan anggaran madrasah atau sekolah ya. Kita uraikan dulu pendapatannya, kemudian kegiatan belanjanya. Nah, jangan lupa nanti dikasih penanda bisa untuk pendapatan ini digunakan untuk apa ya. Bisa juga format lain, misalkan kegiatan ini didanai dari dana BOS dan dana komite juga nggak apa-apa ya. Seperti ini juga tidak apa-apa ya, tapi ini lebih jelas itu. Dana BOS untuk apa saja, dana komite untuk apa saja, dana dari donatur untuk apa saja, semuanya itu bersumber dari sini, dari rumusan kegiatan tahunan ini ya. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya kita masukkan di RKAM. Kalau ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya ya tidak perlu dimasukkan di RKAM. Ada kegiatan strategis, ada juga kegiatan yang bersifat rutin. Kalau strategis ini dari analisa rapat pendidikan, analisa IDM, analisa keberlangsungan program kerja sebelumnya dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatan rutin ini ya bersumber dari analisa keadaan madrasah dalam pembelanjaan pada tahun-tahun sebelumnya ya, atau berdasarkan program yang akan dicanangkan pada tahun yang akan datang. Ini kita masukkan di sini semua ya. Oke, ini adalah RKT. Kemudian nanti RKT ini kan dituntut juga untuk pertanggungjawabannya itu kepada yayasan, atau kalau BOS ya kepada pemerintah ya. Ya kita buat laporan ya, nanti laporan kepada minimal pada yayasan atau pemerintah. Kalau itu dana yang bersumber dari pemerintah seperti BOS dan lain sebagainya, kita buat laporan semacam ini ya. Oke, kemudian nanti dokumentasikan pada saat melakukan pelaporan, buat surat undangan, buat notulen rapat, buat daftar hadir, kemudian buat dokumen-dokumen foto maupun video pada saat proses penyampaian pelaksanaan realisasi RKT dan RKAM ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, merencanakan anggaran sekolah yang disusun bersama-sama dengan Komite Satuan Pendidikan. Ini nanti melalui dokumen diperoleh bukti adanya keterlibatan komite. Nah, tentu dokumen rapat kepala sekolah dengan komite. Siapkan surat undangannya, berita acara, notulen daftar hadir, foto-foto kegiatan. Lampirkan pula, siapkan pula RKT dan RKAM. Jadi RKT dan RKAM ini muncul di beberapa indikator Bapak Ibu ya. Kita beri contoh 7.2 seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti tadi, siapkan undangannya untuk komite, kemudian siapkan notulensi rapatnya, contohnya, kemudian daftar hadir, jangan lupa dokumentasi foto-foto kegiatan ya. Foto-foto kepala madrasah memaparkan rencana kerja, diskusi antara komite dan pihak madrasah, foto seluruh peserta rapat, dokumen kegiatan rapat dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup penjelasan tentang indikator yang kedua ini ya. Selanjutnya kita masuk indikator yang ketiga, merencanakan rencana anggaran sekolah, menunjukkan sumber pendanaan dan pemanfaatan. Kembali lagi kita ke RKT, fokus pada kegiatan RKT dan RKAM. Nah, ini kan kita tunjukkan sumber pendapatannya, kemudian ini kita tunjukkan belanja pada kegiatan-kegiatannya ya. Ini sangat jelas sekali, jadi sangat mudah untuk melihatkan bukti dukung untuk indikator yang ketiga ini ya. Menunjukkan sumber dana dan alokasi pemanfaatannya. Tentu ini adalah muncul di RKAM atau RKAS kalau sekolah itu ya.
Kemudian indikator yang keempat, mengelola anggaran yang dilaporkan secara berkala kepada pemangku kepentingan, ya. Melakukan telaah menunjukkan telah terjadi pelaporan. Seperti tadi sebenarnya, ya. Pelaporan cuman ini secara berkala, ya. Bisa pelaporannya itu dalam bentuk bulanan. Contohnya melalui apa? Melalui BKU, ya. Buku kas umum yang ditutup tiap akhir bulan. Itu kita laporkan, yang ditandatangani oleh kepala dan bendahara umum, ya. Kemudian laporan pelaksanaan RKT dan RKM seperti tadi, dan ada dokumentasi pelaporan, ya. Nah, ini adalah bukti yang menunjukkan telah terjadinya pelaporan pengelolaan anggaran kepada pemangku kepentingan. Ini bisa kepada yayasan atau bisa kepada pihak yang lain, ya. Oke, Bapak Ibu, biar cepat lanjut ke indikator berikutnya. Nah, kita sudah masuk butir ke-8, yakni kepala sekolah memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, kita masuk ke indikator pertama, menyusun perencanaan pengadaan sarana prasarana berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran. Buktinya, melalui telaah dokumen diperoleh bukti yang menunjukkan perencanaan dibuat berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, kita buat nanti analisis sarpras berdasarkan kebutuhan, ya. Bisa kita contohkan semacam ini, ya. Oke, ini adalah analisis perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, ya. Nama madrasahnya, pendahuluannya lah ini, analisis kebutuhan pembelajarannya. Kemudian ada kebutuhan, ada prioritas pengadaan, dan ada keterangan, ya. Oke, Bapak Ibu, seperti ini. Prioritas pengadaan sarana prasarana. Kita juga melakukan estimasi pembiayaan, ya. Nah, ini rencana tindak lanjut. Kemudian ada penutup, ya. Ini contoh dari analisis perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Kenapa kita perlu menganalisis? Karena biar kita tahu bahwa ini madrasah atau sekolah membutuhkan sebuah prasarana atau sarana yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, ya. Oke, itu contohnya. Kemudian lanjut butir kedua, memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal. Tentu nanti melalui telaah dokumen diperoleh bukti yang menunjukkan sarpras dimanfaatkan secara maksimal. Sudah ada perpusnya, sudah ada labnya, sudah ada lab bahasanya, lab komputernya. Nah, apakah itu sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pembelajaran? Tentu nanti kita buktikan dengan program, ya. Kalau punya perpus, ya program perpus, program lab, dan lain sebagainya. Jangan lupa dikasih daftar pengunjung. Ini tanda bahwa sarana prasarana itu dimanfaatkan dari daftar pengunjung ini. Kemudian jangan lupa foto pemanfaatan, ya. Pemanfaatan sarana prasarana, ya. Kita contohkan, Bapak Ibu, ya. Kita contohkan, ya. Seperti ini, ya. Ada programnya untuk perpus, ada jadwalnya, kemudian ada daftar pengunjungnya. Ini sebagai contoh saja, ya. Oke, nanti jangan lupa difoto itu nanti ketika siswa membaca di perpus, ketika menggunakan lab, atau mungkin menggunakan sarana ibadah, ya. Masjid atau musola itu juga termasuk sarana, ya. Oke, kita bahas sekilas-sekilas saja biar video ini tidak terlalu panjang, ya. Jangan lupa foto-foto pemanfaatannya, difoto nanti. Selanjutnya adalah yang ketiga, indikator yang ketiga, memenuhi sarana dan prasarana untuk kebutuhan pembelajaran secara mandiri atau bermitra. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Melalui telaah dokumen diperoleh bukti yang menunjukkan daftar sarpras dan cara pemenuhannya. Kemudian telaah dokumen diperoleh bukti tentang pemenuhan sarpras secara bermitra. Nanti kita buat daftar inventaris, kemudian data kemitraan sarpras. Contoh, ya,
kita butuh lapangan, sedangkan lapangan itu milik warga, ya kita buat MOU nanti, atau ada masjid besar di sampingnya madrasah yang bisa kita manfaatkan untuk praktek ibadah atau pelaksana ibadah. Kita harus membuat MOU juga itu ya. Kita kasih contoh ya. Ini yang pertama, kita bisa menampilkan MOU sarpras ya. Misalkan antara madrasah dengan takmir masjid desa ya. Kita buat MOU ya, pemanfaatan secara bermitra ini ya. Oke, contoh itu yang pertama. Kemudian ada contoh lagi, daftar inventaris. Ini ada kategorinya, kemudian ada jenis sarana prasarana, ada jumlah yang tersedia, ada yang kondisi. Nah, ini Bapak Ibu ya, contohnya seperti itu ya. Saya percepat ya. Kemudian MOU sudah, daftar inventaris sudah. Oke, itu minimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian indikator yang keempat, melaksanakan mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah melalui telah dokumen diperoleh bukti yang berisi rencana jadwal pelaksanaan pemeliharaan sarpras ya. Rencana pemeliharaan sarpras, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh ini, misalkan rencana jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana. Ada rencana pemeliharaan, ada tujuan, jenis pemeliharaan, misalkan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat. Nah, ada sasaran, kemudian ada jadwalnya Bapak Ibu ya, ada jadwal semacam ini. Oke. Kemudian masuk ke butir ke-9 ya, butir ke-9 dari komponen yang kedua. Butir yang ke-9, kepala sekolah mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah yang selaras dengan kurikulum nasional. Nah, ini untuk indikator yang pertama, melakukan analisis karakteristik sekolah untuk penyusunan kurikulum sekolah ya. Melalui telah dokumen diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa sekolah dapat menjabarkan karakteristik sekolah dalam kurikulum sekolah ya. Kemudian melalui wawancara diperoleh penjelasan, wawancara dengan kepala sekolah ini ya, penjelasan tentang cara sekolah menggunakan hasil karakteristik sekolah dalam penyusunan pengorganisasian ya. Ini akan saya jelaskan bersamaan dengan indikator yang kedua ya, karena bukti dukungnya sama, yaitu KSP KOM lah kalau di madrasah itu ya, kurikulum operasional madrasah atau KM kurikulum madrasah. Indikator yang kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik dan merujuk pada kurikulum nasional. Melalui telah dokumen diperoleh adanya pertimbangan mengenai kebutuhan siswa di dalam penyusunan kurikulum. Kemudian melalui telah dokumen diperoleh bukti bahwa kurikulum tingkat sekolah merujuk pada kurikulum nasional. Melalui wawancara, kepala sekolah diperoleh bagaimana cara mengembangkan kurikulum sekolah yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nanti kita masukkan ke pengorganisasian juga ya. Oke, untuk indikator yang pertama dan indikator yang kedua, ini bukti dukung utamanya adalah KSP ya. Fokus nanti di KSP pada karakteristik sekolah dan pada analisis karakter sekolah dalam pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Dan juga nanti fokus di kebutuhan siswa dalam penyusunan kurikulum sekolah dan fokus pada landasan hukum struktur kurikulum, karena nanti hubungannya apakah kurikulum kita sesuai dengan kurikulum nasional ya. Kemudian nanti di KSP juga kita fokus pada peserta didik. Oke, kita akan melihat bukti dukungnya ya. Yang pertama KOM ya, atau KSP lah, kurikulum satuan pendidikan. Kalau di madrasah namanya KM atau KOM ya. Kita nanti fokus, tadi ada karakteristik satuan pendidikan ya.
pada dokumen kurikulum madrasah ini ada yang namanya karakteristik satuan pendidikan. Kemudian karena ada istilahnya butir tentang berdasarkan kebutuhan siswa, maka di kom ini saya tambahi dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian kedua-duanya ini nanti bagaimana dalam proses pengorganisasian di pembelajarannya, nanti kita kasih ulasan tambahan tersendiri. Jadi warna yang merah ini adalah tambahan ya, berdasarkan kebutuhan akreditasi ya. Kalau yang secara keseluruhan ini kan berdasarkan buku panduan penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Nah ini saya tambahi karakteristik berdasarkan kebutuhan siswa. Juga nanti dalam pengorganisasian pembelajaran itu nanti berdasarkan karakteristik sekolah dan kebutuhan siswa. Oke, langsung kita masuk pada halaman 6 ya, halaman 6 tentang karakteristik ya. Oke, kita masuk halaman 6 ini ada nanti uraian tentang karakteristik. Nah ini karakteristik sosial budaya lingkungan madrasah ya. Ada lagi karakteristik yang spesifik, yaitu karakteristik satuan pendidikan ya. Kita uraikan di sini ya karakteristiknya itu ya, mencakup misalkan sarana prasarana, menyangkut tentang lingkungan, menyangkut tentang tenaga kependidikan dan lain sebagainya, menyangkut juga budaya lingkungan di sekitar sekolah dan lain sebagainya. Oke, ini karakteristik satuan pendidikan ya. Kemudian ada unsur yang kita tambahkan, yaitu karakteristik berdasarkan kebutuhan siswa. Saya kasih warna biru ya, karena ini tambahan yang saya tambahkan berdasarkan instrumen akreditasi ya, saya sisipkan ya. Ini kita uraikan karakteristik berdasarkan kebutuhan siswa. Bapak Ibu nanti kalau misalkan dalam membuat deskripsi ini terdapat kesulitan ya, karena waktunya juga mendesak akreditasi, Bapak Ibu bisa minta tolong ke AI atau ChatGPT, cuman berikan gambaran tentang keadaan siswa, misalkan keadaan siswa atau murid di madrasah kita itu, kesiapan belajarnya cenderung dalam kategori sedang ke bawah, kondisi sosial ekonominya, kemudian kondisi sosial kemasyarakatannya, terus kesadaran orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian minta untuk dibuatkan deskripsi berdasarkan kebutuhan siswa, biar tidak terlalu lama ya kita membuat konsep semacam ini ya. Ini ada latar belakang sosial ekonomi siswa, ada kesadaran dan dukungan pendidikan di rumah, tentang kompetensi dan kesiapan belajar siswa, tentang dukungan dan fasilitas dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti dari karakteristik baik karakteristik satuan pendidikan maupun karakteristik berdasarkan kebutuhan siswa, itu nanti kita bisa menyusun pengorganisasian pembelajarannya yang cocok ya dengan karakteristik sekolah atau madrasah dan kebutuhan siswa. Kemudian di sini ada nanti materi pengorganisasian ya. Di pengorganisasian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada pengorganisasian pembelajaran berdasarkan karakteristik madrasah dan kebutuhan siswa, sehingga nanti dalam menentukan pendekatan pembelajaran, dalam penyusunan program manajemen pengayaan, pembelajaran kontekstual dan bermakna, pelibatan orang tua dalam komunitas, penggunaan sumber daya dan teknologi, ada pengembangan profesionalisme guru, ada penilaian dan monitoring dan sebagainya. Semua yang kita susun dalam pengorganisasian ini diharapkan sesuatu yang tepat ya, diterapkan untuk menunjang proses pembelajaran
yang berdasarkan karakteristik madrasah dan kebutuhan siswa ya. Oke, itu untuk indikator 1 dan indikator 2. Indikator 1 dan indikator 2. Kemudian untuk menjelaskan apakah dokumen kita itu kurikulum kita itu merujuk pada kurikulum nasional, ya tentu saja, karena di dokumen kurikulum kita ini untuk misalkan struktur kurikulum kita mengacu, kalau di Kemenak itu KMA 450 tahun 2024 ya. Untuk CP yang digunakan menggunakan BSKAP nomor 32 tahun 2024 ya. Di sini di landasan hukum nanti bisa kita lihat ya. Untuk tema dan kompetensi P5 kita menggunakan acuan SKB SKAP nomor 31 tahun 2024 dan lain sebagainya ya. Ini Bapak Ibu ya, regulasi-regulasi ini ya. Ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah ya, yang kita tuangkan dalam kurikulum kita, termasuk juga struktur kurikulum ya. Kita tidak membuat kurikulum sendiri, tapi kurikulum sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang secara nasional itu digunakan, sehingga apa yang kita rumuskan dalam kurikulum sekolah atau madrasah kita itu betul-betul beracuan pada regulasi-regulasi pemerintah yang secara nasional diterapkan ya. Nah ini seperti struktur kurikulum ini ada acuannya di KMA 450 misalkan. Kita tidak mengarang sendiri atau membuat sendiri. Oke, Bapak Ibu, itu penjelasannya ya. Masuk ke ini indikator yang ketiga, menyusun dan melaksanakan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan kurikulum di tingkat sekolah relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Melalui telaah kurikulum dokumen ditemukan bahwa sekolah memiliki mekanisme evaluasi kurikulum. Kata kuncinya evaluasi kurikulum, mekanisme evaluasi kurikulum. Kemudian melakukan wawancara mengenai perubahan kurikulum. Kita siapkan dokumen bukti dukungnya ya. Apa itu mekanisme? Nah ini mekanisme evaluasi atau review kurikulum pada tingkat sekolah. Ada latar belakangnya, ada tujuan evaluasi, ada ruang lingkupnya, ada kurikulum yang dievaluasi. Misalkan kurikulum 2013 kita kan yang kelas 11 atau kelas 12 masih pakai K13. Ada yang untuk kelas 10-11 si Alia itu sudah pakai Kurmer, yang 12 masih memakai K13 ya. Kita evaluasi. Kurikulum Merdeka juga kita lakukan review atau evaluasi. Kemudian muatan lokal, muatan tambahan ya, aspek-aspek yang dievaluasi itu ini misalkan ya. Kemudian mekanisme evaluasi, ada tim evaluasi atau tim pengembang kurikulum ya, katakan demikian ya. Ada timnya, ada metodologinya, kemudian ada jadwal pelaksanaannya, kapan kita melakukan review itu kan evaluasi bisa dilakukan mingguan, bulanan, semesteran, atau akhir tahun ya. Kemudian hasil evaluasinya ada temuan-temuan, kemudian ada rekomendasi ya. Ini ada penutup, ada tim evaluasinya ya. Itu contoh ya untuk indikator yang ketiga. Saya kira itu pembahasan tentang butir yang ke-9. Jangan lupa kita siapkan juga kurikulum kita tahun sebelumnya ya. Jadi ini adalah dokumen yang lama, kemudian hasil review dan evaluasi ini adalah dokumen yang baru, terutama yang baru ini 2024-2025. Saya kira itu Bapak Ibu, penjelasan yang sangat panjang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tutorial ini semata-mata kita buat untuk minimal menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru, terutama dalam menyiapkan akreditasi di tahun ini ya.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Silakan dianalisa. Bisa dilakukan mencontoh dari dokumen-dokumen yang saya buat, atau Bapak Ibu membuat sendiri juga tidak masalah ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.